Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retina Hayati Melani Stompul. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh, yang dimana dalam penginderaan jauh ini terdapat citra. Jenis-jenis citra. Yang pertama itu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Contoh dari penginderaan jauh ini antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Yang kedua, kita lanjut kepada citra. Citra adalah hasil dari penginderaan yang telah dicetak atau berupa gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera. Penginderaan yang dimaksud lebih tepatnya adalah penginderaan jauh yang dilakukan terhadap permukaan bumi. Unsur-unsur citra ada 8, yaitu yang pertama ukuran dan bentuk, yang kedua bayangan dan warna, yang ketiga tone dan tekstur, yang keempat pola dan asosiasi. Yang pertama ada ukuran, yang dimana setiap objek yang terdapat dari permukaan bumi memiliki ukuran tertentu yang diamati ketika dari udara. Contohnya, ketika kita melihat ukuran gedung pasar akan lebih besar dengan ukuran dari rumah kita. Begitu juga dengan ukuran sekolah, lapangan olahraga, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada bentuk. Objek dari permukaan bumi akan memiliki bentuk tertentu ketika dilihat dari foto udara dengan segala macamnya. Bentuk perkebunan kelapa sawit dan bentuk hutan bakau tentunya akan berbeda. Yang ketiga itu ada bayangan. Bayangan dapat muncul karena adanya sinar matahari yang terhalang oleh suatu objek. Keberadaan bayangan menjadi indikasi adanya bangunan atau tempat tinggi seperti menara ataupun yang lainnya. Yang keempat itu ada warna. Warna sangat penting untuk bisa mengenali objek dalam suatu foto udara. Sebagai contoh, foto dalam udara pankromatik. Atau kita ambil sebagai contohnya itu ladang jagung yang siap panen itu memiliki warna kuning, sedangkan sungai dan hutan itu memiliki warna hijau. Yang kelima ada tone. Tone ini adalah variasi warna putih ke hitam dalam citra. Pada foto pankromatik, beberapa objek harus bisa dikenali dengan memperhatikan perbedaan tone ini. Misalnya, kita dapat lihat dari objek pasir kering merefleksikan warna putih dan tanah basah yang merefleksikan warna kehitaman. Lalu ada tekstur. Tekstur merupakan ukuran kekasaran objek. Dalam mengenali citra, kita bisa memperhatikan tekstur seperti pada rumput yang luas yang mencitrakan tekstur halus, sedangkan hutan konifer yang menciptakan tekstur yang penampakannya dipengaruhi oleh skala foto. Lalu ada pola. Pola merupakan kecenderungan sebuah objek, yang dimana sebagai gambarannya kita bisa mengenali adanya rel kereta api yang memiliki pola memanjang, sedangkan pola padang gandum cenderung memiliki pola teratur. Dan pola pada bangunan di perumahan memiliki pola yang seragam. Lalu ada asosiasi. Asosiasi merupakan kombinasi berbagai elemen dari objek yang terdapat pada permukaan bumi. Kita akan mengetahui adanya cerobong asap pada foto udara ketika kita mengasosiasikan dengan keberadaan pabrik. Bila kita melihat pantai, kita bisa mengenalinya dengan mengasosiasikan dengan pantai. Jenis-jenis citra ada 2. Yang pertama itu ada citra foto dan kedua ada citra non-foto. Citra foto adalah gambaran suatu objek yang dibuat menggunakan wahana pesawat udara dengan kamera sebagai sensornya. Hasilnya dikenal dengan istilah foto udara. Citra non-foto adalah gambaran suatu objek yang diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Hasilnya dikenal dengan istilah foto satelit. Citra foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum, arah sumbu, jenis kamera, dan wahana. Berdasarkan spektrum, kita bedakan menjadi 3, yaitu foto ultraviolet, foto akromatik, dan foto pankromatik. Foto ultraviolet adalah foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet yang dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer.
Cirinya adalah kita dengan mudah mengenali beberapa objek karena perbedaan warna yang sangat kontras. Kelemahan dari citra foto ini, kita tidak banyak informasi yang dapat tersadap. Foto ini sangat baik untuk mendeteksi tumpahan, seperti tumpahan minyak di laut, atau membedakan atap logam yang tidak dicat, atau jaringan jalan aspal, dan dapat juga kita bedakan batuan kapur, dan serta untuk mengetahui dan mendeteksi, memantau sumber daya air. Yang kedua itu adalah foto okromatik. Foto okromatik adalah foto yang dibuat menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau dengan ukuran 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Cirinya, banyak objek yang tampak bisa jelas di foto. Foto ini bermanfaat untuk studi pantai karena filmnya peka terhadap objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih dari 20 meter. Yang ketiga ada foto pankromatik, yang dimana foto pankromatik ini kita menggunakan seluruh spektrum yang tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. Kepekaannya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Pada umumnya menggunakan film sebagai negatif dan kertas sebagai positif. Wujudnya pada foto tetapi bersifat tembus cahaya. Foto pankromatik ini dibedakan menjadi hitam, putih, dan foto inframerah. Berdasarkan arah sumbu, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu foto vertikal dan foto miring. Foto vertikal atau foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, dan foto miring adalah foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudutnya ini pada umumnya sebesar 10 derajat atau lebih besar, tetapi bila sudut condongnya masih berkisar antara 1-4 derajat, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai foto vertikal. Lalu ada berdasarkan jenis kamera, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal adalah foto yang dibuat berdasarkan dengan kamera tunggal, yaitu tiap daerah yang diliput hanya terdapat satu lembar foto. Lalu ada foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Dan ada berdasarkan wahana, dibedakan menjadi dua, yaitu foto udara dan foto satelit. Foto udara yaitu foto yang dibuat dari pesawat atau balon udara, dan foto satelit atau dapat disebut juga foto orbital, yang yaitu foto yang dibuat dari satelit. Lalu ada citra non foto berdasarkan spektrum dan sensor. Berdasarkan spektrum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu citra inframerah dan citra radar atau citra gelombang mikro. Dan berdasarkan sensor itu ada dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Yang pertama itu citra inframerah. Citra inframerah yaitu citra yang digunakan untuk spektrum inframerah. Penginderaan pada spektrum ini berdasarkan perbedaan suhu objek dan pancarannya terhadap citra, tercermin dengan adanya perbedaan rona atau warnanya. Citra radar dan citra gelombang mikro yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil dari penginderaan yang telah sistem aktif, yaitu sumber tenaga buatan. Citra gelombang mikro dihasilkan pada sistem pasif yang menggunakan sumber tenaga alamiah. Berdasarkan sensor, ada citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal, dan citra multispektral adalah citra yang dibuat dengan sensor jamak. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang jenis-jenis citra. Saya ucapkan terima kasih.